Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haytami. Saya doakan mudah-mudahan ibu bapak sahabat perindu Tanah Suci ada dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat sekalian sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di video kali ini saya akan kembali meneruskan cerita kemarin tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang calon pebisnis umroh, atau kalau Bapak Ibu sahabat sekalian ingin bergelut di dunia bisnis umroh. Dari pengalaman saya yang kemarin saya sempat cerita, dan hari ini saya mau melanjutkan bagaimana cerita selanjutnya. Jadi silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa didapatkan, sehingga nanti ketika menjalani bisnis ini bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, kemarin saya sempat bercerita bahwa saya dengan para jamaah itu sempat tahan di Malaysia itu sekitar 4 hari. Ya, itu artinya seharusnya saya sudah sampai di Madinah, sudah nginep di Madinah. Nah, setelah 4 hari di Malaysia, kemudian kami akhirnya bisa naik pesawat dari Malaysia menggunakan pesawat Atlantik yang kuotanya atau tempat duduknya itu muat atau menampung 99 orang. Jadi kami sekitar 38 jamaah naik pesawat tersebut, dan Masya Allah di atas pesawat itu kami semua sangat-sangat bisa dibilang ketakutan. Kenapa? Karena cuaca kurang bagus, pesawatnya kecil, dan ada banyak hal-hal yang terjadi lah gitu ya. Tapi alhamdulillah karena berkah doa, kemudian keyakinan kami waktu itu ingin sampai di Madinah, alhamdulillah diberikan kelancaran. Sekitar 7-8 jam di atas udara, akhirnya sampai di bandara Amir ya, Madinah, Amir bin Abdul Aziz, Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Kemudian dari bandara Madinah naik bis selama 30 menit sampai di hotel. Nah, di sini ada cerita yang cukup menarik ya, dan menurut saya ini cerita yang bagi saya adalah suatu pengalaman, dan saya tidak akan pernah lupa gitu ya. Sebagai seorang tour leader umroh, mutawib juga, handling juga, dan semuanya lah all in one itu saya pegang. Nah, karena kita telat datang sebab kita tertahan di Malaysia, akhirnya datang ke Madinah yang seharusnya kita sudah ke Mekah ya. Sudah check out dari Madinah, dari hotel tersebut, kita baru datang. Yang akhirnya apa? Hotelnya tidak ada kamar, gitu ya. Tidak ada kamar karena itu tadi kita tertahan di Malaysia. Akhirnya kamar yang seharusnya kita tempati itu kosong. Dan ketika sampai di sana, kita mau masuk di kamar itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah habis masa tinggal di Madinah. Nah, saat itu saya sebagai seorang tour leader ya, hanya sebagai seorang tour leader tidak bisa mengambil keputusan, sempat bingung. Ini jamaah sudah sampai, sudah sangat capek, sangat lelah gitu ya. Tetapi belum dapat kamar. Ini juga sesuatu yang sangat membuat saya ini sangat harus berpikir keras bagaimana caranya supaya jamaah ini bisa masuk ke hotel. Akhirnya saya coba membawa jamaah ke masjid, kemudian Masjid Nabawi ya, kemudian sholat di sana berjamaah, kemudian saya menenangkan jamaah, dan alhamdulillah akhirnya bisa tenang sambil saya komunikasi dengan owner yang ada di Indonesia. Dan waktu itu saya ditransfer uang sekitar 50 juta untuk nyari kamar hotel ya, untuk nyari kamar hotel. Dan setelah berkeliling nanya ke sana kemari jamaah di masjid, alhamdulillah saya dapat kamar ya, walaupun dadakan, dan akhirnya jamaah bisa istirahat di Madinah ya. Di Madinah yang seharusnya 3 hari ya, itu akhirnya terpotong menjadi 2 hari.
Setelah 2 hari kita ke Mekah, dan sama di Mekah pun begitu kejadiannya. Ya, jadi karena seharusnya kita sudah habis tinggal di Mekah gitu kan, seharusnya sudah pulang, tapi kita baru nyampe di Mekah karena tadi kita tertahan di Malaysia tadi, gitu ya. Nah, akhirnya saya juga sama, cari kamar hotel di Mekah gitu ya, dadakan. Jamaah seperti biasa saya tenangkan ya di satu tempat ya. Kemudian saya cari hotel ya, dan alhamdulillahnya dapat. Itu juga menurut saya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu musimnya cukup musim yang peak season, rame, jadi banyak hotel yang penuh gitu ya. Banyak hotel yang penuh, tapi alhamdulillah saya bisa dapat hotel dan akhirnya jamaah bisa masuk. Itu salah satu momen saya, pengalaman saya yang tidak pernah saya lupakan sampai dengan saat ini. Jadi maksud saya bercerita di sini adalah teman-teman, sahabat sekalian, ya, jika ingin bergabung atau berkecimpung di dunia travel umroh, kita juga harus memikirkan risiko-risiko yang bakal terjadi. Seperti tadi, pesawat delay, ya, pesawat rusak, sehingga kita harus tertahan misalnya 2-3 hari, kemudian sementara di sana makanan catering sudah kita sewa, hotel sudah kita bayar, bis sudah kita atur sedemikian rupa, serapih mungkin, tetapi karena pesawatnya misalnya ada gangguan, akhirnya kita menjadi tertunda. Nah, itu semua akan paralel, artinya akan berakibat ke penginapan yang di Mekah maupun di Madinah, atau misalnya dari Mekah dulu baru ke Madinah, ya, gitu. Nah, kita harus kuat mental sebenarnya, harus kuat mental, harus benar-benar kuat, gitu ya. Bagaimana kemudian menghadapi jemaah sebagai seorang tour leader gitu ya, menenangkan jemaah dalam kondisi sulit. Kita juga harus komunikasi dengan owner yang ada di Indonesia, menjelaskan keadaan yang terjadi di lapangan gitu ya. Karena sekali lagi waktu itu memang saya sendiri ya, sebagai tour leader, sebagai mutawif juga, sebagai handling juga gitu ya. Jadi bagi saya pernah bekerja di sebuah travel yang tidak besar, kecil ya, tapi semuanya dikerjakan sendiri, itu juga menurut saya adalah nilai plus buat saya. Jadi saya tahu seluk-beluknya, saya tahu daleman-dalemannya, dan saya namakan itu adalah sekolah umroh bagi saya, gitu ya, sekolah umroh bagi saya, dan menjadi menjadi ilmu yang luar biasa lah buat saya, sehingga bisa tahu segala halnya gitu ya, baik dari sisi hotelnya, cateringnya, handlingnya, menghadapi orang-orang Arab, menghadapi jamaah harus seperti apa. Alhamdulillah sudah saya pelajari. Nah, demikian Bapak Ibu sahabat sekalian video saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tetap optimis, tetap besar hati bahwa pandemi akan berakhir dan kehidupan akan kembali normal. Dan jangan lupa di masa pandemi kita perketat protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari wabah yang menimpa negeri tercinta dan umumnya menimpa seluruh dunia. Terima kasih Bapak Ibu sahabat perindu Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.